Ini sudah jelas ya sahabat Abi Musa Logic, jika syarat monetisasi itu adalah 4000 jam tayang, 1000 subscriber, dan tidak melanggar komunitas. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua, salam kebajikan. Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat Abi Musa Logic, masih banyak sekali dari kita yang masih belum mengerti tentang perbedaan apa sih klaim hak cipta ataupun teguran hak cipta, tentang bagaimana akibatnya dan bagaimana solusinya. Nah, buat kalian semua terus stay fokus di video ini karena saya yakin kalian adalah orang sukses selanjutnya. Jadi apa sih yang disebut dengan klaim hak cipta? Klaim hak cipta ini seringkali muncul karena adanya kemiripan ataupun lisensi video kita dengan video orang lain. Jadi nih, semisalnya video kita ada kemiripan dengan video orang lain, maka dari pihak konten ID YouTube akan melampirkan teguran klaim hak cipta pada video kita. Misalnya kita mengambil video yang di situ dokumenter sejarah ataupun video yang di situ no copyright atau bebas copyright, dan kita mengedit ulang. Adanya kemiripan ini akan menimbulkan adanya teguran klaim hak cipta. Dan apa sih dampak dan akibat adanya klaim hak cipta pada video kita? Jadi masih banyak sekali yang bertanya, Bang Abi Musa, salah satu dari video saya terkena teguran klaim hak cipta. Apakah ini berdampak dengan syarat monetisasi saya? Jadi jika kalian semua terkena dampak klaim hak cipta pada salah satu video kalian, kalian gak usah bingung sahabat Abi Musa Logic. Jadi adanya teguran klaim hak cipta ini tidak berpengaruh pada keseluruhan video kalian dan tidak berpengaruh dengan syarat monetisasi kalian nantinya. Jadi misalkan syarat monetisasi itu 4000 jam tayang dan 1000 subscriber dan tidak melanggar pedoman komunitas. Dan bagaimana cara mengatasi klaim hak cipta ini pada video kita? Jadi misalkan sahabat Abi Musa Logic, kalian masih bingung bagaimana cara mengatasi klaim hak cipta ini pada video kalian, kalian bisa masuk ke YouTube studio kalian ataupun YouTube dashboard kalian, bisa di Chrome ataupun di komputer kalian. Kalian bisa mencari video yang di situ terdampak klaim hak cipta. Kalian bisa melihat info detailnya dan di situ kalian bisa mengerti di detik mana ataupun menit keberapa video kalian terkena klaim hak cipta. Jadi dari pihak YouTube memberi 3 opsi cara mengatasi klaim hak cipta. Yang pertama, kalian untuk memute ataupun menghilangkan voice dari video itu secara keseluruhan. Kalian bisa memute atau menghilangkan video itu secara keseluruhan mulai dari audionya. Dan langkah ataupun opsi yang kedua, kalian bisa memotong salah satu dari bagian video itu yang terkena klaim hak cipta. Jadi semisalnya itu kalian tuh mengupload video yang berdurasi 3 menit. Nah, dari video yang berukuran durasi 3 menit ini bisa jadi yang menit kedua atau menit ketiga atau mungkin detik yang ada di detik pertama ataupun detik terkena teguran klaim hak cipta. Jadi kalian bisa memotong salah satu video kalian yang terkena klaim hak cipta. Dan opsi yang ketiga, bagaimana cara mengatasi klaim hak cipta pada video kita? Kalian bisa menghapus ataupun mengupload ulang. Jadi kalian bisa memprivat video itu, selanjutnya kalian mengupload ulang video itu pada channel kalian. Jadi kalian membuat konten baru. Dan apa sih yang disebut dengan teguran hak cipta? Sahabat Abi Musa Logic, jika klaim hak cipta adalah teguran yang bersifat adanya kemiripan video kita dengan lisensi video orang lain, teguran hak cipta ini sifatnya lebih ke danger ataupun lebih teguran keras sih. Jadi teguran hak cipta ini seringkali muncul karena adanya ataupun ditemukan dalam video kita yang kita upload pada channel kita ataupun YouTube kita terdapat audio ataupun video dari konten kreator lain. Karena sudah jelas pihak YouTube itu melarang keras untuk mengambil karya dari. Jadi saya sarankan bagi kalian semua sahabat Abi Musa Logic, jangan pernah mencuplik ataupun mengambil video orang lain tanpa izin. Jadi seringkali teguran hak cipta ini muncul karena kita itu males mikir, kita itu males susah-susah, kita itu ngambil video orang lain tanpa izin. Dan jika pihak konten ID ataupun pihak YouTube menemukan adanya video kita yang mencuri ataupun mengambil audio ataupun video dari orang lain tanpa izin mereka, ini akan menimbulkan teguran yang keras. Jadi akan muncul teguran hak cipta pada video kita. Dan apa sih dampak ataupun akibat adanya teguran hak cipta pada video kita? Jadi semisalkan klaim hak cipta itu tidak berpengaruh pada keseluruhan video dan tidak mempengaruhi syarat monetisasi kita, teguran hak cipta ini lebih ke berpengaruh pada karir kita sebagai seorang YouTuber ataupun berpengaruh keseluruhan video yang kita upload.
Jadi ini kita sudah susah-susah kan mengupload video, kita sudah bikin konten tuh susah, kita sudah menghabiskan waktu kita mikir buat konten, berkarir selama ini kan kayak gitu. Tahu-tahu kita itu dan kita melakukan kecerobohan dan mengambil video orang lain ataupun audio orang lain. Dan jika ini terjadi pada kita, maka YouTube akan membatasi kita untuk mendapatkan syarat monetisasi dalam 90 hari atau mungkin kurang lebih 3 bulan. Jadi semisalnya tuh kayak gini, kalian mendapatkan teguran hak cipta pada salah satu konten kalian ataupun video kalian, maka dalam 3 bulan ataupun kurang lebih 90 hari ini kalian tuh dilarang untuk melakukan syarat monetisasi. Jadi sudah jelas ya sahabat Abi Musa Logic, jika syarat monetisasi itu adalah 4000 jam tayang, 1000 subscriber dan tidak melanggar komunitas, teguran hak cipta ini sifatnya lebih ke melanggar pedoman komunitas, karena sudah jelas itu melarang keras hal ini. Jadi masih banyak sekali konten kreator pemula ataupun YouTuber yang masih abu-abu, mereka masih cenderung tuh meremehkan tentang bagaimana kewajiban mereka ataupun tanggung jawab mereka sebagai seorang konten kreator. Jadi saya sarankan buat kalian semua untuk berhati-hati, apalagi kalian yang berkarir sebagai seorang konten kreator ataupun kalian yang menginvestasikan waktu juga pikiran kalian sebagai seorang YouTuber ataupun konten kreator. Dan bagaimana cara mengatasi teguran hak cipta ini pada video kita. Jadi misalnya itu kayak gini kan, jika kita melanggar teguran hak cipta itu dalam 90 hari itu 2 kali ataupun sampai 3 kali, tentunya YouTube akan melakukan tindakan keras yaitu menghapus sepihak video kita ataupun konten kita ataupun channel kita secara sepihak oleh pihak YouTube. Jadi semisalkan kalian itu mendapatkan teguran hak cipta 3 kali dalam 90 hari, maka dari pihak YouTube tuh sudah jelas akan menghapus channel kalian dan kalian akan rugi di sini. Jadi banyak kalian yang masih menyepelekan hal ini. Dan bagaimana solusi ataupun cara mengatasinya? Jika kalian sudah terlanjur melakukan teguran hak cipta nih sahabat Abi Musa Logic, jadi ada 2 opsi ataupun 2 solusi dalam mengatasi teguran hak cipta. Yang pertama, kalian bisa mengajukan banding ataupun permohonan maaf pada si pemilik video aslinya. Jadi kalian bisa mengirimkan permohonan maaf, bisa lewat email ataupun kalian bisa menjelaskan misalkan saya benar-benar terpaksa, mohon untuk dicabut teguran hak ciptanya, karena adanya teguran hak cipta ini sudah jelas karena adanya pelaporan dari pemilik hak video aslinya ataupun audio aslinya. Dan opsi yang kedua, kalian bisa menghapus video tersebut ataupun menunggu kurang lebih 90 hari. Jadi jika kalian menunggu selama 90 hari ataupun kurang lebih 3 bulan, teguran hak cipta ini akan diringankan. Jadi tegurannya masih, cuma kalian sudah bisa melakukan syarat monetisasi. Jadi kalian bisa menghapus videonya dari YouTube kalian dan kalian mengupload video baru yang original tentunya dan karya kalian sendiri. Baik sahabat Abi Musa Logic, jika ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan saran saya buat kalian semua, terus berkarya, terus semangat, dan sekalian harus mengupload konten original kalian. Jadi kalian harus mengupload musik original kalian, konten original kalian, dan karya-karya original kalian sendiri. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.